Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Adem, tenang hati ketika kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan oleh baginda Rasulullah, "Faman kana aktsarahum minas shalah fa aqrabahum minni manzilah." Orang yang paling banyak bersolawat kepadaku, maka mereka adalah orang yang sangat dekat dengan aku. Selain solawat, kita hidupkan sunnah baginda Rasulullah. Apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, "Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Kata Nabi, siapa orang yang menghidupkan sunnahku. Sunnah itu yang simpel-simpel, yang ringan-ringan aja. Bangun tidur baca doa, sebelum tidur baca doa, mau masuk kamar mandi kaki kiri, keluar kaki kanan baca doa. Yang simpel-simpel aja, mau makan baca doa. Kalau kita terbiasa menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah, maka insya Allah nanti di yaumil mahsyar kita akan dekat dengan Rasulullah. Bahkan Nabi katakan, siapa yang menghidupkan sunnahku maka ia telah mencintai aku, dan siapa yang mencintai aku akan bersamaku. Di mana bersamanya? Fil jannah, di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhlak baginda Rasulullah bukan hanya sekedar itu aja. Nabi kalau sifatnya pribadi, Nabi dihina, dicaci, dimaki, maka Nabi akan diam. Bahkan di kota Madinah, masyhur ini kisah, Nabi Muhammad terbiasa menyuapi orang Yahudi yang matanya buta. Disuapin sama baginda Rasulullah. Ketika wafatnya baginda Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar bertanya, "Ya Aisyah, aku telah menghidupkan semua sunnah-sunnah Rasulullah. Apa sunnah yang belum aku laksanakan?" Kata Aisyah, "Ya ayah, dulu Rasulullah biasa nyuapin orang Yahudi buta di ujung pasar sana." Kemudian dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar. Tapi ketika Sayyidina Abu Bakar yang nyuapin, orang Yahudi tadi mengatakan apa? "Kemana saja, udah lama nggak datang ke sini. Tapi seperti engkau bukan orang yang biasa nyuapin saya." Kalau orang yang biasa nyuapin saya itu nggak sulit lidah ini, nggak sulit mulut ini untuk menelan. Orang biasaan baginda Rasulullah biasanya makanannya dilumat dulu sama Nabi baru disuapin. Kemudian Sayyidina Abu Bakar menangis. Orang yang terbiasa menyuapi engkau, orang tersebut sudah tiada. Terus orang Yahudi buta tadi mengatakan, "Oh kalau begitu saya turut berduka cita, saya turut bersedih." Nah, setelah lama berbicara, tiba-tiba orang Yahudi mengatakan apa? Kata orang Yahudi, "Kamu hati-hati ya sama orang yang namanya Muhammad. Dia itu begini. Dihina, dicaci, dimaki Rasulullah di depan sahabat yang bernama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq." Sayyidina Abu Bakar menangis nggak kuat mendengar hinaan yang dilontarkan oleh orang Yahudi tadi. Kemudian Sayyidina Abu Bakar katakan, "Ketahuilah Bapak, siapa orang yang biasa menyuapi kamu, itu adalah orang yang engkau hina dan engkau caci setiap hari, yang bernama Muhammad." Jadi Sayyidina Abu Bakar tahu akhlaknya Nabi. Nabi nyuapin dia, pasti otomatis setiap hari dia menghina Nabi di hadapan Nabi. Tetapi Nabi tidak mengatakan, "Akulah orang yang engkau hina." Tetapi orang Yahudi ini tadi tahu bahwasanya yang menghina, yang dia hina setiap hari adalah orang yang nyuapin dia. Akhirnya orang Yahudi tadi mengucapkan kalimat, "Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadar Rasulullah." Masuk ke dalam agama Islam karena akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sahabat bertanya sama Sayyidah Aisyah, sama istrinya Rasulullah, "Ya Aisyah, kaifa khuluqun Nabi?" Wahai Aisyah, bagaimana sih akhlaknya baginda Rasulullah? Bagaimana sih akhlaknya Nabi? Kata Aisyah jawabannya, "Khuluqun Nabi khuluquhul Qur'an." Akhlaknya baginda Rasulullah itu adalah Al-Qur'anul Karim. Jadi kalau Al-Qur'an ini diwujudkan sebagai manusia, siapa? Beliaulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takwa kalau diwujudkan sebagai manusia, dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak yang terpuji,
akhlak yang agung yang seharusnya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW menunjukkan bagaimana akhlaknya Islam, bagaimana akhlaknya orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kisah orang-orang yang masuk ke dalam agama Islam hanya karena melihat akhlak sahabat, hanya karena melihat akhlak baginda Rasulullah. Satu ketika Imam Syafi'i diuji bagaimana akhlak, bagaimana Imam Syafi'i bisa menguasai marahnya. Beliau jahit baju, kemudian penjahitnya udah janji nih, pokoknya saya pasti bisa bikin Imam Syafi'i marah. Kemudian dia jahit baju, satu tangan yang di sebelah kanan dikecilin, tangan yang di sebelah kiri dibikin gede. Dia berharap Imam Syafi'i marah. Kalau Imam Syafi'i marah berarti akhlaknya belum sempurna. Pas Imam Syafi'i ambil jahitan, disuruh buka sama penjahitnya, dilihat sama Imam Syafi'i, itu tangan yang sebelah kanannya kecil, tangan sebelah kirinya gede. Tapi apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i? Ini orang ingin menguji akhlak daripada Al-Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris. Apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i? Subhanallah, Masya Allah, Alhamdulillah, dari dulu saya kepengen banget punya baju yang modelnya kayak begini. Kaget itu penjahit. Kenapa wahai Imam? Ini tangan yang kecil saya pegang kitab, ini tangan yang gede bisa menutupi daripada kitab tadi supaya tidak terkena debu. Subhanallah. Awalnya mau ngeprank Imam Syafi'i supaya Imam Syafi'i marah, tetapi apa yang ditunjukkan oleh Imam Syafi'i? Akhlak yang mulia, di mana Imam Syafi'i meniru akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau urusan pribadi tidak boleh marah, urusan pribadi harus jaga adab, urusan pribadi harus jaga akhlak. Tetapi kalau ada orang yang berani menghina Islam, berani menghina Allah, maka disinilah ditunjukkan ketegasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sifat baginda Rasulullah, as-sidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Tegas terhadap segala bentuk kekufuran dan cinta terhadap sesama. Ini adalah akhlak yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita menjadi manusia yang beruntung karena kita terpilih menjadi umat dari Nabi yang termulia, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa membawa manfaat bagi kita semua, dan insya Allah kita terus menjaga adab, menjaga akhlak khususnya terhadap sesama kita. Saya Habib Alkaf undur diri. Jazakallah khairan jaza, alafu minkum taqabbal ya karim. Kesempurnaan milik Allah, kesalahan milik saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.